Assalamualaikum siswa semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siswa sekalian yang sama berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran fisika asik dan menyenangkan. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, mungkin ada dari ketua kelas Saudara Mawanda untuk memimpin doa. Saya persilakan. Aku terima kasih. Sebelumnya untuk teman-temanku, marilah sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Saudara Mawanda telah memimpin doa. Siswa sekalian yang sama berbahagia, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang fisika hukum Hooke. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang elastisitas. Pertemuan sebelumnya masih ingat ya dengan pembelajaran materi elastisitas? Adalah suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapat gaya luar, tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya luar itu ditiadakan. Ya, bagus. Pada intinya bahwa elastisitas itu adalah kembalinya ke bentuk awal setelah gaya luar itu dihilangkan. Jadi intinya elastisitas itu benda dikatakan elastis jika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan, dia akan kembali pada bentuk semula. Ada yang bisa kasih contohnya? Contohnya benda elastis seperti apa? Silakan dibaca LKPD-nya, dicermati, itu sudah ada petunjuk. Nanti diisi LKPD-nya ya. Kita bersiap untuk melakukan percobaan. Namun sebelum kita percobaan, kita mengamati dulu. Ini ada sebuah video berkenaan dengan hukum Hooke. Ini adalah miniatur mobil yang digunakan, yang didesain untuk mengetahui suspensi motor yang digunakan. Siswa sekalian yang sama berbahagia, kita lanjut saja. Sekarang kita masuk pada percobaan praktikum. Jadi silakan setiap kelompok untuk mengambil alat dan bahan di depan. Untuk yang selanjutnya silakan diambil alat dan bahannya. Kelompok 1 sama kelompok 2. Sini, ayo. Ini, ayo. Ini bahannya. Ini lagi. Ini. Ini startnya. Bisa. Nol ini sudah dipinggir dari sini. 14,7. Ukurnya mana?
Setelah dikasih beban baru dia naik begini kan begitu. Itu kan begitu. Nah, silakan dilakukan. Lakukan, kembangkan penyelidikan itu dengan 5 kali perlakuan. Beban yang berbeda, 5 beban. Jadi kalau mulainya dari 50, mungkin bisa 100, 150, 100. Misalnya seperti ini. Ini kan 50, ini 100. Yang kedua, kemudian 150 gabung. Ini 200 lepas. 250 gabung. Dari hasil analisis dan hasil analisis data yang tadi sudah dilakukan, siapa yang bersedia? Atau kelompok sini saja, kelompok 1 yang memberikan penjelasan, silakan. Silakan presentasikan di depan kelas secara garis besar seperti apa yang menjadi hasil percobaan yang sudah dilakukan dan analisis data yang sudah dilakukan tadi. Silakan Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan data hasil percobaan kami. Yang pertama ada tabel data percobaan hukum Hobbes. Kita mulai dari masa beban yang 50. Gaya tariknya 0,05 itu didapat dari F sama dengan M kali G. Yes. Panjang awalnya atau bisa disebut dengan ekor. Panjang awalnya semuanya sama 14,7. Panjang akhirnya 15. Pertambahan panjangnya 0,3. Cara dapatnya X dikurang XO, yaitu panjang awal, panjang akhir dikurang dengan panjang awal. Konstanta pegas kita dapat yaitu 1,626. Dapatnya itu dari F dibagi delta X. F-nya itu gaya tarik, sedangkan delta X-nya itu pertambahan panjangnya. Sampai 2 semua betul? Satu percobaan saja. Yang kedua ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pertama, setelah diberikan beban, analisis apa yang terjadi pada panjang pegas dibandingkan sebelum diberi beban. Jelaskan. Ketika panjang pegas diberi beban, maka panjang pegas akan semakin besar. Kedua, berdasarkan percobaan, apakah yang terjadi jika masa beban diganti dengan masa yang lebih besar dari beban sebelumnya? Jelaskan. Maka panjang pegas akan bertambah panjang dan panjangnya akan berbeda dengan panjang yang menggunakan beban sebelumnya. Ketiga, bagaimana hubungan antara gaya yang berbeda dengan pertambahan panjang pegas? Jelaskan. Maka besar gaya akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Jadi, semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, semakin besar pertambahan panjang pegas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Jadi siswa sekalian yang sama berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kaitannya dengan percobaan yang sudah dilakukan atau mungkin pembelajaran kita hari ini, pada satu kesimpulan bahwa itu dipengaruhi oleh beban, beban yang diberikan. Dari beban itu akan muncul gaya yang ketika misalnya gayanya itu diperbesar, maka pertambahan panjangnya semakin besar. Kesimpulan itu diperoleh di kelompok 1 dari hasil percobaannya. Semakin besar pertambahan panjangnya, semakin besar gayanya, pertambahan panjangnya semakin besar. Sama ya? Kelompok 3 sama semua ya? Sama ya. Aplaus untuk kita semua.
alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Ada satu kesimpulan bahwa sangat penting untuk kita memahami konsep elastisitas, apalagi dengan media pembelajaran yang kita bisa menemukan sendiri apa yang menjadi konsep dari materi kita hari ini. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Sudah disiapkan kuisisnya. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran, melakukan evaluasi melalui kuisis. Silakan ini kuisis di bawah ini. Silakan Anda join. Silakan digunakan HP-nya. Silakan digunakan HP-nya. Ada beberapa penyampaian, ada beberapa pesan yang kemudian saya sampaikan pada akhir pertemuan ini. Yang pertama, materi berikutnya itu kaitannya dengan materi rangkaian tugas, susun seri dan paralel. Dan kemudian nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian saya ingatkan, saya motivasi Anda kembali bahwa mari kita menjadi generasi yang cerdas, yang beriman dan bertakwa supaya kehidupan kita lebih baik, lebih bermakna. Saudara sekalian yang sangat berbahagia, sekiranya hari ini kita tidak belajar apa yang akan kita kerjakan di kemudian hari. So, walaupun misalnya hari ini kita malas-malas, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena apa yang akan kita tuai nanti masa depan, hasil jerih payah kita, hasil kerja kita hari ini. Olehnya itu mari kita sama-sama memotivasi diri, sama-sama berkreasi, sama-sama membangkitkan jiwa kita supaya kita semangat untuk belajar kita yang lebih bagus lagi. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat percobaan seperti ini. Ke depan mudah-mudahan pembelajaran seperti ini kita tetap akan laksanakan dan insya Allah akan kita laksanakan sehingga kita bisa memahami pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang lebih kontekstual, kemudian dengan menekankan pada teknologi pedagogikal content knowledge, di mana pembelajaran dengan mengarahkan pada pengembangan kemampuan teknologi dan pengembangan kemampuan konten pengetahuannya. Begitu. Saya kira begitu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada siswa semua, kepada Bapak dan Ibu observer yang telah mendampingi saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran, atas undangan yang saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikannya dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh ketua kelas. Kita akhiri doa sebelum kita akhiri pembelajaran. Pada ketua kelas, dipersilakan. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu untuk karena telah menyelesaikan pelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada semua pihak. Saya akhiri, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.